Halo adik-adik, kembali lagi ketemu dengan saya dalam pembahasan pengetahuan kuantitatif untuk yang ketiga. Saya akan bahas semuanya. Saya awali dengan nomor 1. Suatu barisan aritmatika dengan suku 4 tambah suku 8 tambah suku 11 tambah suku 17 sama dengan 316. Maka berapakah nilai daripada suku ke-10? Nah, karena ini adalah barisan aritmatika, berarti yang namanya mencari rumus UN, kita terapkan rumus A plus N-1 dikali dengan beda. Jadi pertanyaannya tentukan nilai U10. U10 ini berarti sama aja dengan A plus N-1, N-nya berarti 10, dikurangi 1 berarti 9 ya. Jadi pertanyaannya adalah berapakah A ditambah dengan 9B. Logikanya sebenarnya supaya nemu A ditambah 9B kita butuh nilai A dan juga butuh nilai B. Nah, tapi kita lihat berdasarkan yang diketahui, di mana U4 itu kalau kita ubah menjadi model seperti ini, U4 itu sama dengan A ditambah dengan 3B, sementara U8 A ditambah 7B, U11 itu A ditambah dengan 10B, lalu U17 sama dengan A ditambah 16B. Maka kalau kita totalkan semuanya ini nilainya berarti A-nya ada 4, berarti jadinya 4A, plus tadi B-nya itu ini sama dengan 3B ya, yang ini 7B, kemudian yang ini 10B, lalu yang terakhir 16B, tinggal kita totalkan aja, 3 tambah 7 10, 20 36B, gitu ya. Jadi 4A ditambah 36B sama dengan 316. Nah, kebetulan soal ini bisa kita faktorin, kita keluarkan 4-nya, berarti nanti di dalam tinggal A ditambah 9B sama dengan 316. Berarti A ditambah dengan 9B sama dengan 316 dibagi dengan 4, berarti ini menghasilkan 79. Berarti jawabannya adalah bebek. Kemudian soal nomor 2 ini masih berbicara tentang aritmatika ya. Jadi sama seperti nomor 1, katanya U1 tambah U2 sampai U10, berarti ini kan modelnya ini sama aja dengan S10 atau 10 jumlah 10 suku pertama, di mana rumus Sn untuk barisan aritmatika boleh kita gunakan N/2 dikali dengan A ditambah suku terakhirnya, kalau memang diketahui suku pertama dan suku terakhir ya. Nah, ini boleh kita gunakan. Berarti di sini U1 tambah U2 sampai U10 itu ada 10 suku, berarti kalau dia tanya S10 itu sama dengan 10 per 2 berarti 5 dikali dengan A itu artinya suku pertama. Suku pertamanya kebetulan di sini adalah U1, berarti sama dengan A, kemudian ditambah suku terakhirnya adalah U10. U10 ini sama dengan A ditambah dengan 9B. Nah, nilainya sama dengan 70. Nah, atau nanti dari sini 2A ditambah dengan 9B sama dengan 70 dibagi dengan 5 atau setara dengan 14. Inilah persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua ada U5. U5 ini A ditambah 4B. Kemudian U7 ini adalah A ditambah 6B. Kemudian U9 ini adalah A ditambah dengan 8B. Maka kalau kita totalkan berarti totalnya menjadi 3A ditambah 4 tambah 6 ditambah 8, berarti 3A ditambah 18B. Nilainya sama dengan 30. Nah, kemudian nanti tinggal kita eliminasi. Cara mengeliminasinya ini cukup kita kalikan dengan 2 ya. Kita kali 2, lalu kita taruh hasilnya di bawah sini. Berarti 2 kali 2A itu sama dengan 4A.
ditambah 2 kali 9B 18B sama dengan 28. Kemudian nanti tinggal kita kurangin. Cara menguranginya yang bawah ngurangin yang atas ya, biar hasilnya langsung positif. Berarti 4A dikurangi 3A itu sama dengan A. Yang ini sudah kecoret. 28 dikurangi 30 adalah minus 2. Sehingga kita peroleh bahwa nilai A-nya adalah min 2. Sekarang tugas kita nyari B-nya. Caranya kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya kita substitusinya ke sini boleh. Berarti sini ya. Berarti 2 kali A itu sama dengan 2 kali min 2 berarti minus 4 ditambah dengan 9B sama dengan 14. Minus 4 pindah kanan berarti jadinya 18. Jadi 9B itu sama dengan 18 berarti nilai B-nya adalah 2. Nah gitu ya. B-nya 2, A-nya min 2. Pertanyaannya tentukan nilai suku 14. Suku 14 itu suku 14 itu sama aja dengan A ditambah 13B. A tambah 13B. Berarti A-nya tadi min 2 ditambah 13 kali 2 berarti 26. Sehingga jawabannya adalah 24. Maka opsinya adalah dodol. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Windrow dan Handoko dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 7,2 jam. Handoko dan Agus dapat menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam 12 jam. Windrow dan Agus dapat menyelesaikan dalam 9 jam. Jika Windrow, Handoko, dan Agus bekerja bersama-sama, berapa jam waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, ini kalau kita hubungkan ke kecepatan itu berarti dalam konteks ini ya. Kecepatan itu berarti sama dengan banyak rumah yang mau diselesaikan atau yang mau dikerjakan. Ya, banyak rumah dibagi dengan waktu. Nah, berarti kalau ditanya waktu itu sama dengan waktu sama dengan banyak rumah per kecepatan. Nah, kira-kira itulah dibolak-balik gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat konteks yang pertama ada Windrow, ada Handoko. Nah, untuk Windrow kita singkat aja namanya W, Handoko kita singkat dengan H, lalu Agusman kita singkat dengan A gitu ya. Menyelesaikan suatu pekerjaan, maka kita anggap aja pekerjaan ini ada satu ya. Ada satu buah pekerjaan yang mereka selesaikan. Kalau Windrow dan Handoko bersama-sama, katanya kelar dalam 7,2 jam. Kita tahu 7,2 jam itu, ya, 7,2 jam itu kalau kita ubah menjadi sebuah pecahan, berarti ini 7,2 ini sama aja dengan 7 ditambah 0,2 atau 0,2 itu sama dengan 1/5. Berarti 7 ditambah 1/5 sama aja nanti ini dengan 36/5. Oke. Nah, berarti tadi katanya Windrow dan Handoko dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. Berarti kecepatannya si Windrow apa? Banyak rumah dibagi waktu. Berarti kita sebut aja waktunya si Windrow mengerjakan itu sebanyak W. Berarti nanti boleh kita ubah modelnya ini menjadi 1 per Windrow. Ya. Ditambah kecepatannya Handoko berarti 1 per H. Ini sama dengan 1 per 7,2 ya. 7,2 tadi sama dengan 36/5. Berarti 1 dibagi 36/5 itu sama aja dengan 5/36. Kemudian yang kedua juga kita lakukan. Untuk Handoko dan Agusman berarti 1 per H ditambah 1 per Agus kelar dalam 12 jam, berarti ini sama dengan 1 per 12. Kemudian ada lagi katanya Windrow dan Agus. Nah, berarti 1 per Windrow ditambah dengan 1 per Agus.
Nah, ini sama dengan 1/9. Lalu pertanyaannya tadi, kalau mereka bertiga itu bersamaan, berarti berapa lama lah pekerjaan itu akan selesai. Kalau kita perhatikan di sini ya, kita perhatikan haknya ada 2 ya. Haknya ada 2. Kemudian W-nya juga ada 2. Lalu A-nya juga ada 2. Berarti ini boleh langsung kita jumlahkan saja. Nah, yang ini kalau kita jumlahkan berarti 1/W tambah 1/W itu sama dengan 2/W. 1/H tambah 1/H 2/H. 1/A tambah 1/A 2/A. Karena masing-masing punya 2, 2-nya saya keluarkan, maka nanti yang tersisa di sini adalah 1/Windrow ditambah dengan 1/Handoko ditambah 1/Agusman. Nah, berarti ini sama dengan 5/36 tambah 1/12 tambah 1/9. Nah, ini nanti kita ubah per 180 semuanya. Samain penyebut ya. Berarti 180 dibagi dengan 36 itu sama dengan 5. 5 kali 5 berarti jadi 25 gitu ya. Lalu ditambah 180 dibagi dengan 12. Berarti itu sama dengan 15. 15 dikali 1 sama dengan 15. Kemudian ditambah lagi 180 dibagi 9 dikali 1 berarti nilainya adalah 20. Nah, ini nanti tinggal kita total. Berarti 2 kali 1/W tambah dengan 1/H ditambah dengan 1/A. 25 tambah 15 itu 40 tambah 20 berarti 60. 60/180. Ini kalau kita sederhanakan berarti ini sama dengan 1/3. Maka nanti kalau dia tanya berapakah kecepatannya Windrow ditambah Handoko ditambah Agus, berarti sama dengan 3 dikali 2. Berarti ini kan jadi 1/6, tinggal dibalik aja, berarti jadi 6 jam. Maka nanti jawabannya adalah bebek. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Diketahui 3 ekor kambing mampu menghasilkan 9 liter susu dalam waktu 3 hari. Berarti di sini ada kambing. Ada 3 nih yang dibandingkan, ada jumlah kambing, ada banyak susu yang dihasilkan, dan ada waktu yang diperlukan. Nah, jadi yang pertama katanya 3 ekor kambing mampu menghasilkan 9 liter susu dalam waktu 3 hari. Pertanyaannya dengan laju yang sama berapa liter susu? Berarti susu yang ditanya saya misalkan X yang dihasilkan oleh 4 kambing dalam waktu 2 hari. Jadi di sini kita harus tahu dulu siapa yang berbanding lurus, siapa yang berbanding terbalik. Logikanya begini. Semakin banyak kambing, ya, semakin banyak kambing yang dipelihara, maka susu yang dihasilkan akan semakin banyak, gitu ya. Nah, semakin banyak kambingnya, maka susu yang dihasilkan semakin banyak. Berarti kesimpulannya, kambing itu berbanding lurus dengan susu. Oke, sekarang kita lihat perbandingan antara kambing dengan waktu. Semakin banyak kambing yang dipelihara, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan susu tersebut akan semakin sedikit karena kambingnya tadi udah banyak gitu ya. Misal ada targetnya sekian liter gitu, maka waktu yang diperlukan itu menjadi lebih sedikit ya. Berarti nanti di sini kambing dengan susu itu berbanding lurus, kambing dengan waktu juga berbanding lurus. Maka kita perhatikan di sini ada kambing 3 dan 4. Berarti semakin banyak kambingnya, semakin banyak susu yang dihasilkan. Ya. Intinya kalau dia berbanding lurus, dia nanti seolah-olah dikali silang seperti ini. Gitu aja biar cepat, ya. Kemudian tadi susu dengan waktu itu juga berbanding lurus. Berarti jadi seperti bersilangan gitu ya.
Maka nanti si 3 ini kita kalikan ke sana, lalu yang X-nya kita kalikan ke situ. Dan nilai mereka harus sama gitu ya. Jadi boleh saya tuliskan bahwa 3 kali dengan X dikali dengan 3 nilainya harus sama dengan 4 kali 9 dikali dengan 2. Yang bisa kita coret ya. Contohnya di sini ada 3 kali 3 itu 9, boleh kita coret. Berarti nanti waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan maka susu yang dihasilkan dalam waktu 2 hari itu sama dengan 8 liter. Maka jawabannya adalah cantik. Kemudian untuk soal nomor 5 ini kita ubah dulu ya. Yang pertama di sini saya buat catatannya, jikalau nanti ada akar pangkat n dari a pangkat m, ini bisa kita ubah menjadi a pangkat m per n. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nanti ada a pangkat m dikali dengan a pangkat n, ini sama aja dengan a pangkat m plus n. Oke, berarti sekarang kita lihat untuk soal nomor 5. Katanya akar pangkat 3 dari X kali akar pangkat 3 dari X kali akar pangkat 3 daripada X. Yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang ini. Nah, yang ini dulu ya. Yang ini dulu. Jadi akar pangkat 3 dari X itu bisa kita ubah bentuknya menjadi X pangkat 1 per 3. Kemudian dikali dengan X. Nah, ini dalam akar pangkat 3. Kemudian di sini X, lalu di sini akar pangkat 3. Step yang kedua yang kita kerjakan adalah yang ini. Berarti ini nanti sama dengan X pangkat 1/3 dikali X pangkat 1, berarti pangkatnya ditambah. 1/3 tambah 1 berarti 4/3. Nah, jadinya X pangkat 4/3. Kemudian berikutnya nanti kan di sini, ini saya tulis ya. Nah, berarti nanti kan yang terakhir jadinya gini. Akar pangkat 3 dari X, ya kan? Kemudian dikali dengan akar pangkat 3 dari, nah di sini X pangkat 4/3. Nah, step berikutnya nanti yang ini. Nah, ya, step berikutnya itu berarti ini sama dengan akar pangkat 3. Ini nanti jadinya X pangkat 4/3 dibagi dengan 1/3. Konsepnya yang ini, gitu. Berarti ini jadinya X kali 4/3 dibagi dengan 3 itu menjadi X pangkat 4/9. Nah, berikutnya yang kita kerjakan yang di dalam. Berarti jadi akar pangkat 3, 4/9 ditambah dengan 1. Berarti itu sama aja dengan X 13/9. Lalu yang terakhir, X pangkat 13/9 karena dia akar pangkat 3 kita bagi dengan 3. Ya kan? Kita bagi dengan 3. Jadi X pangkat 13/9 dibagi dengan 3 atau dikali dengan 1/3. Berarti ini sama dengan 13/27. Nah, jadi kita lakukan hal yang sama untuk yang kedua, yang di penyebutnya. Tadi kan yang di penyebutnya itu adalah X kali akar pangkat 3 dari X kali akar pangkat 3 dari X. Kita lakukan hal yang sama. Yang pertama kita kerjakan yang di dalam kurung dulu, di mana ini setara dengan X pangkat 1/3 dikali dengan X, berarti X pangkat 1/3 dikali dengan X sama aja 1/3 tambah 1, berarti X pangkat 4/3. Kemudian nanti karena ini akar pangkat 3 berarti jadinya 4/3 dibagi 3, berarti sama aja dengan 4/9. Nah, ditambahkanlah pangkatnya, ini pangkat 1 kan, 4/9 ditambah 1 berarti 13/9. Nah, tinggal kita bagikan.
Jadi yang di atas itu tadi, ya, yang di atas itu tadi sama dengan X pangkat 13 per 27, lalu dibagi dengan X pangkat 13 per 9. Yang namanya pembagian bilangan berpangkat berarti pangkatnya dikurangi. Jadi 13 per 27 dikurangi 13 per 9. Samain penyebut, sama-sama 27. Berarti ini nanti 39 per 27. 13 dikurangi 39 jadi minus 26 per 27. Maka jawabannya adalah bebek. Kemudian saya lanjut untuk soal yang nomor 16. Soal yang nomor 6. Pada gambar di bawah ini, perbandingan panjang XY berbanding dengan XZ. Nah, XY berbanding dengan XZ itu sama dengan 5:8. XY banding XZ. Nah, XY 5 berbanding 8. Berarti kalau misalnya ini saya katakan 5A, berarti XZ-nya 8A, sehingga yang ini adalah 3A. Nah, lalu P katanya di tengah-tengah XZ. Nah, P ini di tengah-tengah XZ, berarti misalkan di tengah-tengahnya persis di sini. Inilah P. Dan panjang XY-nya adalah K. Oh, XY ini katanya sama dengan K, berarti yang ini K. Berarti 5A itu sama dengan K. Lalu ditanya berapa panjang XP. Karena XP ini di tengah-tengah, karena P ini di tengah-tengah XZ, berarti sudah pasti XP ini setengah dari XZ. XZ-nya itu kan sama dengan 8A, berarti tengah-tengahnya 4A. Nah, dari sini kita ketahui bahwa 5A itu sama dengan K. Berarti A-nya sama dengan K per 5. K per 5. Pertanyaannya adalah XP. XP itu sama dengan 4A. A-nya adalah K per 5. Berarti 4 dikali K per 5 itu sama dengan 4K per 5. Jawabannya adalah dodol. Kemudian yang nomor 7. Yang nomor 7 katanya fx-nya sama dengan 2x min 1 dan 6 kali fx kuadrat min f kuadrat x sama dengan 6x kuadrat min x. Pertanyaannya tentukan x1 tambah x2. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya buat dulu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Misalnya di sini ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c sama dengan 0. Di mana persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar-akar, kita sebut saja x1 dan x2. Maka nanti dari sini berlaku bahwa yang namanya jumlah akar-akar atau x1 tambah x2 itu rumusnya adalah minus b per a. Sementara kalau ditanya hasil kali akar-akar, itu rumusnya adalah c per a. Nah, berarti sekarang kita mulai fx-nya itu sama dengan 2x min 1. Kalau dikatakan fx kuadrat, berarti setiap x yang ada di fx ini kita ganti dengan x kuadrat. Maka nanti kalau dikatakan 6fx kuadrat, berarti 6 fx-nya menjadi 2x kuadrat min 1. Kemudian dikurangi f kuadrat x. Kalau dikatakan f kuadrat x, berarti fx-nya dikuadratin gitu. Berarti ini jadinya 2x min 1 kuadrat. Nah, nilainya harus setara dengan 6x kuadrat min x. Ini tinggal kita selesaikan. 6 kali 2x kuadrat berarti setara dengan 12x kuadrat. Dikurangi dengan 6, lalu dikurangi. Ini kita pangkatin 2 berarti 4x kuadrat minus 4x plus 1. Sama dengan 6x kuadrat minus x. Nah, ini berarti jadinya 12x kuadrat min 4x kuadrat. Ini juga kita pindah ke kiri, berarti jadi minus 6. Berarti hasil akhirnya menjadi 2 kali x pangkat 2. Kemudian berikutnya yang ini. Min ketemu min berarti jadi positif. Yang ini juga pindah ke ruas kiri berarti jadi plus. Sehingga yang ini menjadi 5x.
Lalu yang terakhir 1 yang ini kita keluarin jadinya min 1, ketemu minus 6 berarti jadi min 7 sama dengan 0. Nah inilah katanya yang akar-akarnya adalah X1 dan X2. Pertanyaannya simple, tentukan berapa nilai X1 tambah X2. Berarti tinggal kita terapkan rumusnya min B per A. B itu siapa? B itu adalah koefisien X, A itu koefisien X pangkat 2. Berarti jadinya min 5 per 2. Sehingga opsinya adalah Eko. Min 5 per 2. Nah, kemudian yang nomor 8 ini mengenai limit tak hingga. Saya ingatkan lagi mengenai limit tak hingga. Jika ada limit X menuju tak hingga dari A0 X pangkat M tambah A1 X pangkat M min 1 dan seterusnya nanti sampai pada AK, lalu dibagi dengan B0 X pangkat N tambah B1 X pangkat N min 1 dan seterusnya sampai pada BK. Maka nanti nilai limitnya hanya ada 3 jenis yang ditinjau berdasarkan pangkat tertinggi ya. Yang pertama, jikalau M-nya lebih kecil dari N, maka nanti nilai limitnya langsung 0. Yang kedua, kalau M sama dengan N, nilai limitnya cukup kamu bagikan koefisiennya. Berarti A0 dibagi dengan B0. Yang terakhir, kalau M lebih besar dari N, maka nilai limitnya langsung tak berhingga. Nah, sekarang kita perhatikan untuk soal nomor 8. Di sini masih bentuk penjumlahan. Ya, maka bentuk penjumlahan ini kita sederhanakan dulu. Yang pertama kita fokus yang di atas dan yang di bawah. Kebetulan penyebutnya sudah sama. Jadi penyebutnya ini boleh kita buat 1 minus N kuadrat. Sementara pembilangnya menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai nanti ditambah N. Kalau melihat dari bentuk yang di atas ini mempunyai pola. Pola apa namanya? Ini adalah pola barisan aritmatika. Berarti tinggal kita gunakan aja rumus untuk barisan aritmatika, yaitu untuk rumus Sn. Apa tadi rumus Sn? Di atas sudah saya jelaskan. N per 2 dikali awal tambah akhir. Karena di sini banyak sukunya sebanyak N, berarti tetap aja saya buat N per 2. Suku pertamanya adalah 1, suku terakhirnya adalah N. Lalu nanti semuanya ini saya bagi dengan 1 min N kuadrat. Nah, ini limit. Ini bukan X ya, tapi N. Nah, limit N menuju tak hingga. Berarti ini sama dengan limit, karena ini tak hingga sebenarnya fokusnya kita pangkat tertingginya aja. Berarti nanti N per 2 tinggal kita kali dengan N aja, yang lainnya boleh diabaikan. N per 2 dikali dengan N berarti jadinya N kuadrat per 2. Lalu dibagi, yang di bawah juga fokus pangkat tertingginya aja. Ya. Berarti minus N pangkat 2. Nah, sisanya boleh diabaikan. Nah, kalau kita perhatikan pangkatnya, di atas pangkat 2, di bawah juga pangkat 2, berarti pangkatnya sama. Jadi tinggal diambil koefisiennya aja. Di atas koefisiennya setengah, di bawah koefisiennya min 1. Berarti setengah dibagi min 1, jawabannya adalah min setengah. Sehingga jawabannya adalah dodol. Kita lanjut untuk nomor 9. Parabola Y sama dengan mx kuadrat tambah 2x tambah 3 memotong sumbu x di 2 titik berbeda. Ada kata-kata memotong. Kalau dikatakan dia memotong sumbu x pada 2 titik berbeda, syaratnya adalah diskriminan lebih dari 0. Apa itu diskriminan? Diskriminan itu rumusnya B kuadrat minus 4AC. B itu koefisien X, A itu koefisien X kuadrat, sementara C itu adalah konstanta.
Jadi langsung kita buat aja diskriminan lebih dari 0. B kuadrat berarti 2 kuadrat minus 4 kali A-nya. A-nya itu sama dengan M. C-nya itu adalah 3 lebih dari 0. 2 kuadrat itu sama dengan 4. Berarti yang ini boleh sama-sama kita bagi 4. Bagi 4, bagi 4. Maka nanti yang tersisa tinggal 1 dikurangi dengan 3M lebih dari 0. Atau min 3M lebih dari 1. Atau nanti M-nya jadi lebih kecil dari 1/3. Kenapa berubah tanda? Karena dia dibagi dengan minus gitu ya. Maka jawabannya adalah Eko. Kemudian kita lanjut ke nomor 10. Kurva dan garis berpotongan di titik berapa? Nah, kalau ada garis dan kurva berpotongan, sebenarnya ini gampang aja, boleh kamu eliminasi atau boleh kamu samain. Karena kan ini sama-sama Y ya, tidak ada bedanya, jadi boleh kamu katakan begini. Y kurva itu sama dengan Y garis gitu ya. Y kurva itu sama dengan Y garis. Kurvanya siapa? Kurvanya adalah X kuadrat min 5. Garisnya adalah 2X tambah 3. Nah, kemudian nanti kita pindah ruas. Kalau kita pindah ruas berarti X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorin, faktornya X min 4 kali dengan X plus 2 sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh X-nya sama dengan 4. Dan dari sini X-nya sama dengan min 2. Nah, tinggal kita cari nilainya dengan cara substitusi ke salah satu persamaan. Ya, X-nya kita substitusi ke salah satu persamaan. Boleh ke sini, boleh juga ke situ, terserah mana yang lebih gampang aja. Misal saya substitusinya ke sini nih. Berarti saat X-nya 4, Y-nya sama dengan 2 kali 4 tambah 3, berarti 11. Maka nanti koordinatnya ini adalah 4,11. Kemudian yang kedua, saat X-nya min 2, berarti Y-nya adalah 1. Min 2 kali min 2 minus 4 tambah 3, berarti min 1. Sehingga nanti koordinatnya adalah min 2, min 1. Nah, tinggal kita cocokin deh ke opsi. Ternyata opsi yang ada itu adalah ayam. Kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 katanya X dikali dengan X kuadrat minus min X pangkat min 2. Pangkat min 2 saya ubah itu menjadi pangkat positif, berarti jadi seperti ini. Kemudian dibagi dengan X kuadrat ditambah 1. Lalu dikali dengan X min 1. Sama dengan. Ya, ini tinggal kita samain penyebut biar gampang, ini kita kalikan aja. Berarti X kuadrat kali X kuadrat menjadi X pangkat 4. Nah, jadinya nanti di sini X pangkat 4 min 1. Lalu dibagi dengan X pangkat 2. Semuanya kita bagi dengan X kuadrat tambah 1 kali dengan X min 1. Nah, lalu yang ini kan bisa kita coret ya. Sehingga nanti yang tersisa X pangkat 4 min 1 dibagi dengan X dibagi lagi dengan itu. Lalu yang X pangkat 4 min 1 ini saya faktor. Nah, kalau difaktorin kan faktornya ini adalah X pangkat 2 plus 1 dikali X pangkat 2 min 1. Nah, X pangkat 2 min 1 ini saya faktor lagi menjadi X plus 1 kali dengan X min 1. Karena dibagi dengan X, lalu dibagi lagi dengan yang ini, berarti nanti ini jadi di penyebutnya. Jadinya di sini. X kuadrat tambah 1 kali X min 1. Jadi seperti ini dia. Ibaratnya 1/2 dibagi 3 gitu kan. Berarti 1/2 dibagi 3 sama aja 1/2 kali 3. Jadinya 1/2 kali 3. Jadi seperti itu. Jadi 1/6. Ya. Oke.
Nah, ini yang bisa kita coret. Contohnya, X kuadrat tambah 1 kan boleh dicoret. X min 1 boleh dicoret. Maka nanti yang tersisa tinggal X tambah 1 per X. Atau kalau kita jabarin ini adalah X per X ditambah 1 per X. Berarti 1 ditambah 1 per X. 1 per X ini adalah X pangkat min 1. Makanya jawabannya ini adalah Eko. Nah, kemudian yang nomor 12. Agar garis ini dan garis itu saling tegak lurus. Jadi ada dua garis yang saling tegak lurus, berarti nanti kita arahkan ke gradien. Misal nih dua garis lurus. Gradien garis yang satu punya gradien misalnya M1, gradien garis yang kedua misalnya M2. Apa hubungannya? Maka nanti hubungannya apabila ada dua garis yang saling tegak lurus, berarti M1 kali dengan M2 nilainya harus sama dengan min 1. Sementara kalau dia sejajar, nah ini M1, yang ini M2, maka nanti berlaku di sini bahwa gradien garis 1 sama dengan gradien garis 2. Nah, gitu ya. Nah, lalu pertanyaan, bagaimana cara mencari gradien? Gradien garis yang bentuknya seperti ini, rumusnya adalah min koefisien daripada X dibagi dengan koefisien Y. Itulah rumus gradien. Nah, berarti dari sini kita akan cari min koefisien X, berarti min K plus 1 dibagi dengan koefisien Y, berarti 2K min 5. Lalu nanti min gradien garis 1 kali gradien garis 2. Gradien 2-nya itu min koefisien X, berarti min K min 2. K min 2 dibagi koefisien Y. Koefisien Y adalah minus 4. Nah, nilainya harus sama dengan min 1. Oke. Nah, ini minusnya boleh saya coret, ini juga minusnya boleh saya coret. Berarti nanti K tambah 1 kali K minus 2. Kalau kita kalikan berarti jadinya K kuadrat minus K min 2. Sementara yang di bawah menjadi 8K min 20. Saya kali silang. Gini. Biar nanti nggak bingung. 8K 4 kali 2 ya. Dikurangi dengan 20 hasilnya sama dengan 1. Lalu saya lakukan perkalian silang, berarti K kuadrat minus K min 2 sama dengan jadi 8K dikurangi 20. Pindah ruas berarti K kuadrat min 9K tambah 18 sama dengan 0. Lalu kita faktorin K-nya, ini K 6, K kurang 3 sama dengan 0. Jadi nilai K-nya ada 2, bisa K-nya 6, bisa juga K-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita lihat yang ada di opsi itu adalah C ya, yaitu 3. Itulah untuk nomor 12. Kemudian saya lanjut untuk yang nomor 13. Titik K, L, dan N berturut-turut terletak pada OP, OM, dan MP dari segitiga sama sisi MOP. Sehingga KLMN merupakan jajar genjang dengan panjang KL-nya 5 dan KN-nya 4. Mungkin bisa langsung kita lihat aja gambarnya. Nah, ini gambarnya. Jadi katanya di sini segitiga MOP ini adalah segitiga sama sisi. Kalau dikatakan sama sisi berarti panjang sisinya sama. Berarti ini sudutnya 60, yang ini juga sudutnya 60, yang ini juga sudutnya 60. Lalu dari sini jajar genjang katanya. Jajar genjangnya KLMN, di mana panjang KL-nya 5, KL-nya ini 5, sementara MN-nya 4. KL-nya 5, KN ya, KN-nya 4. KN-nya 4. Nah, kalau kita ingat ciri-ciri jajar genjang apa?
Berarti mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Kemudian jumlah sudut yang berdekatan itu totalnya harus 180. Atau ada namanya sudut sehadap. Nah, ini juga sudut sehadap itu namanya besarnya sama. Berarti ini 60. Kalau ini 60, ini otomatis 60. Berarti yang ini juga pasti 60. Karena satu segitiga totalnya harus 180. Berarti bisa kita pastikan bahwa segitiga KNP adalah segitiga sama sisi. Berarti yang ini panjangnya 4. Yang ini 5. Sehingga ketahuan, berarti panjang sisi segitiga itu adalah 9. Lalu pertanyaannya, berapakah luas segitiga MOP? Segitiga MOP ini segitiga sama sisi yang besar, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah bicara tentang sudut, kalau kalian pernah ingat, ya, kalau ada sebuah segitiga, ini namanya A, yang ini namanya B, yang ini C, maka mencari luas itu boleh begini, setengah kali dengan panjang A kali dengan panjang B, kemudian nanti dikalikan dengan sinus. Sinus siapa? Misalnya ini saya buat namanya A, yang ini namanya sudut C, lalu yang ini sudut B, berarti setengah AB nanti sin C. Atau boleh juga setengah B kali dengan C sinus A. Atau boleh juga nanti setengah A kali C sin B. Terserah mau pakai yang mana. Yang penting yang diketahui pada soal. Nah, jadi tadi karena panjang sisinya adalah 9, berarti luas ini sama dengan setengah kali 9, karena ini sama sisi, bebas mau pakai yang mana ya. Nah, sudutnya udah pasti 60 semua. Nah, sinus 60. Berarti setengah kali 9 kali 9, sinus 60 itu adalah setengah akar 3. Berarti 81/4 akar 3. Maka jawabannya adalah dodol. Nah, mungkin adik-adik bingung kalau pakai sudut ya. Kan ada juga yang tidak pernah belajar tentang sudut. Jadi boleh juga menerapkan seperti ini. Kalau misalnya kalian bingung pakai aturan sinus ya. Jadi boleh nanti kan ini panjangnya sama semua ya, yaitu 9. Boleh nanti menerapkan luas kan setengah alas kali tinggi. Setengah A kali T. Alasnya 9, tapi kalian harus cari dulu tingginya. Nah, gitu. Kalian harus cari tingginya. Berarti otomatis yang ini nanti sudah pasti 9/2 setengahnya, karena di tengah-tengah. Lalu yang ini 9. Lalu pertanyaan, bagaimana cara mencari yang namanya tinggi? Pakailah Pitagoras. Tinggi itu sama dengan akar daripada 9 kuadrat, berarti 81, dikurangi 9/2 dikuadratin, berarti 81/4. Nah, ini kalau kita hitung, kan sama-sama 81 ya. Boleh saya keluarkan, ini 1 dikurangi 1/4. Nah, akar 81 itu adalah 9. 1 dikurangi 1/4 adalah 3/4. Akar 3 ya akar 3. Kemudian akar 4 yaitu 2. Nah, jadi nanti tingginya segini. Sehingga nanti luasnya boleh setengah alasnya itu kan dari sini sampai ke sini ya. 9. Kemudian tingginya adalah 9/2 akar 3. Nah, jadi hasilnya akan sama. 81/4 akar 3. Nah, maka jawabannya tadi adalah dodol. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi di sini ada diagram. Dia di start mulai dari sini, ada X, kemudian ke bawah. Nah, mungkin langsung saya jelasin aja. Kita lihat soal nomor 14, katanya jika X-nya sama dengan 6, manakah pernyataan berikut yang bernilai benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan? Oke, kita mulai. Yang pertama katanya X-nya adalah 6. Pertanyaannya, apakah X-nya genap? Betul ya. Kalau kita masukin ke sini nilai X-nya, yang manakah yang genap? Kira-kira gitu ya. Kalau kita masukkan ke sini X-nya, berarti 3 kali 6 tambah dengan 5 itu sama dengan 23. Sementara kalau kita masukin ke sini,
hasilnya menjadi 8 ya. Hasilnya menjadi 8. Nah, yang mana yang menghasilkan genap? Yang menghasilkan genap itu adalah yang ini. Nah, berarti jadi nanti alurnya yang pertama dia mulai dari sini dulu, dari X-nya dulu mengalir ke sini. X-nya genap, kita masukkan ke sini. Karena menghasilkan genap itu jikalau kita substitusi X-nya ke fungsi yang ini, gitu. Ya kan? Maka nanti dari sini kita peroleh bahwa Y-nya sama dengan 6/2 tambah 5, berarti Y-nya 8. Nah, kita lanjut lagi. Masuk alur ke sini. Apakah Y-nya habis dibagi 5? Kalau tidak, berarti alurnya ke sini. Kalau iya, alurnya ke sini, gitu ya. Nah, kita lihat Y dibagi dengan 5 ternyata tidak habis dibagi. Maka nanti setelah dia panahnya ke sini, dia masuk ke sini. Ketidak, karena tidak habis dibagi 5. Sehingga nanti kita peroleh bahwa nilai Z-nya sama dengan substitusi lagi Y-nya. Y-nya tadi 8, berarti 8 dikuadratin 64 dikurangi dengan 25. Berarti sama dengan 39. Nah, terus melaju lagi ya kan? Kita melaju lagi ke sini panahnya. Karena tidak, berarti kita peroleh deh keluaran nilai X, Y, dan Z-nya, yaitu X-nya tadi 6, Y-nya 8, kemudian Z-nya 39. Maka selesai. Nah, lalu katanya manakah yang benar? Yang pertama, Z-nya habis dibagi dengan 3. Tadi Z-nya itu 39. 39 itu habis dibagi 3. Nah, kalau satu benar, otomatis 3 benar. Kemudian yang kedua, Z katanya lebih kecil daripada X tambah Y. Salah ya, 39 tidak lebih kecil dari 6 tambah 8. Ini salah. Berarti kalau satu benar, 3 benar, 2 salah, otomatis 4 benar. 4 salah. Maka jawaban yang benar itu adalah 1 dan 3. Jadi jawabnya adalah bebek. Kemudian kita lanjut ke nomor 15. Nomor 15, 2 kali fx tambah f1 min x sama dengan 3x. Maka manakah yang benar dari 1 sampai 4? Yang pertama, f0-nya adalah min 1. Kalau dikatakan f0, berarti tinggal gantikan aja atau substitusikan aja x sama dengan 0 ke sini, gitu. Sehingga kalau kita substitusikan, berarti jadinya 2 kali f0 tambah, nah x-nya ganti 0, 1 kurang 0 berarti jadi f1. Nilainya sama dengan 3 kali 0 berarti 0. Nah, setiap x-nya diganti dengan 0. Lalu yang kedua, karena di sini kan fungsinya ada 2, ada fx, ada 1 min x. Ya. Yang pertama tadi kalau kita pakai fungsi yang ini, x-nya kita buat sama dengan 0. Nah, yang kedua kita harus pakai fungsi ini, kita harus adil, harus fair karena ada 2 fungsinya. Berarti 1 min x ini juga harus kita buat sama dengan 0. Berarti dari sini ketahuan nilai x-nya sama dengan 1. Nah, berarti supaya ini 0, x-nya harus sama dengan 1. Jadi x sama dengan 1 harus kita substitusikan juga ke sini. Sehingga kita akan peroleh nanti 2 kali f, x-nya ganti dengan 1 berarti ini jadi f1. Ditambah f0. Kemudian 3x, 3 kali 1 berarti 3. Karena tujuan kita nyari f0, berarti f1-nya itu harus kita eliminasi. Supaya tereliminasi f1-nya ini harus kali 2. Yang ini kali 1. Kalau kita kali 2, berarti 2 kali f0 itu menjadi 4 kali f0. Kemudian ditambah 2 kali f1 sama dengan 0. Nah, lalu tinggal kita kurangkan. 2f1 kurang 2f1 itu habis. f0 dikurangi 4 f0 berarti minus 3 f0. 3 kurangi 0 sama dengan 3. Berarti f0-nya sama dengan min 1. Sehingga nomor 1 ini bernilai benar. 1 benar otomatis 3 benar. Kemudian cara mencari f1, kita tinggal substitusi ke salah satu persamaan. Misal saya substitusi ke persamaan yang ini. Berarti 2 kali f0, berarti 2 kali min 1 jadinya min 2. Ditambah dengan f1 sama dengan 0. Maka f1-nya ketahuan deh. Nilainya sama dengan 2. Nah, berarti yang nomor 2 salah. 4 juga wajib salah. Maka jawabannya adalah
bebek. Oke, untuk nomor 16. Jadi kalau misalnya saya punya persamaan begini. Y sama dengan X plus, atau min boleh ya, X plus min A kuadrat plus minus B. Jadi di sini ada plus minus. Nah, artinya begini. A-nya ini ada dua kemungkinan, bisa A-nya positif, bisa A-nya negatif. Kalau A-nya positif berarti dia bergeser ke kiri. Nah, ini bergeser ke kiri. Sementara kalau A-nya negatif, dia bergeser ke kanan. Kemudian di sini juga ada plus minus B. Nah, ini juga ada dua gendangnya. Kalau dia katakan plus B, berarti dia bergeser ke atas. Sementara kalau minus, kebalikannya, bergeser ke bawah. Nah, yang ini bergeser ke bawah. Oke. Nah, lalu kita lihat. Jadi ada di sini kurva. Kurvanya itu adalah GX sama dengan X min 2 kuadrat. Lalu katanya kan digeser 3 satuan ke kiri. Tadi kalau digeser ke kiri berarti A-nya harus bertambah. Sehingga tadinya GX adalah X min 2 kuadrat, dia berubah menjadi GX sama dengan X min 2, bertambahlah katanya 3 karena bergeser. Nah, berarti jadinya di sini X plus 1 kuadrat. Nah, ini persamaannya. Lalu kalau kita arahkan ke rumus, ya, dimana rumus itu, rumus persamaan kuadrat itu bisa A X min X puncak kuadrat tambah Y puncak. Jadi nanti tinggal kita cocokin aja. Sehingga kalau melihat dari persamaannya, berarti X puncaknya dari sini, ya, kita peroleh X puncaknya itu sama dengan min 1. Kenapa bisa min 1? Ini min X puncak, di sana 1, gitu ya. Sementara Y puncaknya itu adalah 0. Kenapa bisa 0? Karena tidak ada di sini nilainya, jadi 0. Ya kan? Nah, maka yang pertama katanya garis X sama dengan min 1 merupakan sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri ini sering juga disebut dengan X puncak. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa X puncaknya adalah min 1. Berarti nomor satunya benar. 1 benar, 3 pasti benar. Nomor 2, ordinat titik potong Fx dengan sumbu Y. Kalau dikatakan memotong sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0, ya. Nah, berarti kalau misalnya kita buat X-nya sama dengan 0, tadi kan awalnya gini. Tadi kan persamaannya GX itu sama dengan X tambah 1 kuadrat. Nah, di nomor 2 katanya memotong sumbu Y. Kalau dikatakan memotong sumbu Y, X-nya diganti menjadi 0. Berarti ini nanti jadi 0 tambah 1 kuadrat. Nah, inilah nilai GX. GX itu setara dengan Y, ya. Berarti GX-nya sama dengan 1. Maka nomor 2 benar. Kemudian titik 1,4 terletak pada kurva. Kalau ngecek titik terletak pada kurva atau tidak, tinggal substitusikan aja titiknya. Kemana disubstitusikan? Udah pasti ke persamaan. Persamaannya tadi GX sama dengan X tambah 1 kuadrat. GX itu sama dengan Y. Y-nya adalah 4. Berarti 4 harus samalah dengan 1 tambah 1 kuadrat. Kalau melihat hasil ini benar, ruas kiri sama dengan nilai ruas kanan, berarti benar bahwa 1,4 itu terletak di grafik.
Nah, ternyata kalau kita cek dari 1 sampai 4 semuanya benar. Jadi jawabannya adalah Eko. Nah, kemudian nomor 17. Nomor 17, tabel berikut adalah nilai ulangan biologi kelas berapa nih? Nah, tabelnya kita perhatikan dari 44 sampai 49, frekuensinya 4 dan seterusnya. Lalu katanya siswa yang dinyatakan lulus apabila nilainya lebih dari 62. Berarti 62 aja nilainya itu tidak lulus, harus lebih 62,1 misalnya gitu. Lalu kita mau bandingkan P sama Q, di mana Q itu katanya menyatakan banyak siswa yang lulus. Nah, bagaimana cara mencari banyak siswa yang lulus? Kita gunakan seperti rumus kuartil sih sebenarnya. Jadi ambang batasnya itu adalah 62. Jadi nanti 62 ini kita lihat kelasnya di sini ya. 62 itu ada di sini. Nah, berarti nanti 62 sama dengan kita gunakan kayak rumus kuartil aja. 62, kemudian batas bawahnya itu adalah 59. 59, kemudian nanti ditambahkan dengan N. N ini apa? N ini adalah banyak siswa yang tidak lulus gitu ya. Ini yang tidak lulus. Kemudian nanti dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas intervalnya gitu. Tadi kan kelas intervalnya itu ada di sini. Berarti frekuensi kumulatif sebelum itu yang ini. 4 tambah 6 tambah 8. Berarti jadinya 18. Kemudian nanti dibagi dengan frekuensi intervalnya. Frekuensi intervalnya berarti yang ini, 12. Lalu dikali dengan panjang kelas. Panjang kelas itu berarti dari 59 sampai 64. Atau biar gampang yang bawah kurangin atas aja. 69 kurangin 64. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Oke. Nah, ini kalau kita pindah ruas 62 dikurangi 59. Berarti sekitaran 3 ya. 3 sama dengan N min 18 dibagi dengan 12 kali dengan 5. Nah, ini tinggal kita kali, berarti jadinya 36. Lalu kita bagi dengan 5. Nah, ini hasilnya harus sama dengan N min 18. 36 bagi 5 itu sekitar 7,2. Kalau dibulatkan berarti 7 ya. Maka nanti N-nya kurang lebih 7 ditambah 18 berarti 25. Jadi ceritanya ada 25 orang yang tidak lulus. Berarti sisanya lulus. Nah, jadi misalnya yang 25 yang tidak lulus itu berarti yang di bawah 62 kan? Termasuk yang 4. Kalau kita total 4 tambah 6 itu 10 ditambah 8 18. Padahal yang tidak lulus 25. Berarti 7 lagi diambil dari sini. Nah, diambil dari sini. Jadi 12 ini 7 lah dia tidak lulus. Berarti 5 lulus. Nah, pertanyaannya yang lulus itu yang berapa? Berarti dimulai dari sini. Ditambah 10, tambah 8, tambah 2. Sehingga kalau ditotalin yang lulus itu sebanyak 25 orang. Oke. Nah, sekarang kalau kita bandingkan bilangan bulat di antara 28 dan 32 berarti ada 29, 30, sampai 31. Ya kan? Kalau kita bandingkan sama 25 udah pasti P itu akan selalu lebih besar daripada Q. Berarti jawabannya adalah ayam. Oke, nomor 18. 18 diketahui bahwa X kuadrat diketahui hasil jumlah X kuadrat dan 7X. Berarti X kuadrat ditambah dengan 7X, katanya nilainya sama dengan min 10. Berarti kalau kita pindah X kuadrat tambah 7X tambah dengan 10 sama dengan 0. Kalau kita faktorin, berarti faktornya ini X tambah 5, X plus 2 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh nilai X-nya sama dengan min 5. Dari sini kita peroleh X-nya sama dengan min 2. Jadi ada 2 nilai X-nya. Bisa min 5, bisa min 2.
Kalau min 5 dengan min 3 dibandingkan, itu lebih kecil. Tapi kalau min 2 dengan min 3 dibandingkan, P itu lebih besar dari min 3. Jadi karena ada dua jawabannya, maka dianggap tidak jelas atau tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kira-kira seperti itu untuk nomor 18. Kemudian nomor 19. Pertanyaannya adalah apakah X lebih dari Y? Jawabannya hanya dua kemungkinan, yes or no. Nggak boleh sekaligus, satu-satu. Iya kalau iya, tidak kalau tidak. Yang pertama katanya X dan Y keduanya bilangan positif. Pertanyaan tadi apakah X lebih dari Y? X dan Y keduanya bilangan positif. Udah pasti dengan bantuan nomor 1 ini jawabannya tidak cukup. Kenapa? Kalau saya ambil misalnya X-nya 2, Y-nya 1, maka dari sini X-nya lebih dari Y. Nah, itu kan bulat ya. Bulat dan positif. Kemudian kalau saya ambil X-nya 1, saya balik doang, Y-nya 2. Dari sini sudah kita simpulkan X-nya lebih kecil dari Y. Nah, jadi ada dua kemungkinannya. Berarti tidak cukup. Kemudian yang kedua, ya ini nomor 1. Yang kedua, katanya bahwa X dibagi dengan Y ini lebih dari 1. Nah, ini juga ada dua kemungkinan. Kalau misalnya saya ambil nih, ya, untuk kemungkinan pertama min 2 dibagi dengan min 1. Jelas ini lebih dari 1. Nah, kalau melihat bentuk ini, kita pastikan bahwa X-nya lebih kecil dari Y. Gitu kan? Nah, kemudian yang kedua kalau saya buat begini, 2 lebih dari 1, ini juga lebih dari 1. Tapi kalau kondisi seperti ini, bahwa nilai X-nya lebih dari Y. Nah, ini juga ada dua kemungkinan, sehingga ya pernyataan 2 juga tidak cukup. Karena 1 aja tidak cukup, dan 2 aja tidak cukup, maka ada yang namanya penggabungan. Jadi 1 dan 2 ini digabung. Kalau digabung berarti gimana? X dan Y-nya harus bilangan bulat positif, lalu X dibagi dengan Y harus lebih dari 1. Nah, kalau dikatakan X dan Y-nya harus bulat dan positif, sudah tidak ada yang bisa bantah ini, bahwa X-nya udah pasti akan selalu lebih besar daripada Y, karena hasil baginya lebih dari 1. Kalau hasil baginya lebih dari 1, berarti kita pastikan bilangan yang di atas atau pembilangnya udah pasti lebih besar daripada Y. Sehingga karena bisa menjawab, maka jawabannya adalah cantik. Oke, lalu yang nomor terakhir, berapakah suku kedua dari barisan berikut? Jadi di sini ada barisan aritmatika. Yang pertama ada X tambah 1, ada X tambah 3, kemudian ada X tambah 6, kemudian ada X tambah 10, kemudian ada X tambah 15, dan seterusnya. Nah, lalu pertanyaannya berapakah suku kedua? Suku kedua itu berarti X tambah 1. Jadi supaya nemu suku kedua, kita hanya butuh nilai X-nya. Kalau nemu nilai X-nya, berarti suku kedua itu pasti bisa kita jawab. Nomor 1. Bantuan nomor 1 bahwa jumlah suku pertama. Suku pertama itu adalah yang ini. Berarti suku 1 ditambah suku 2 sama dengan 1,5 kali. 1,5 kali itu setara dengan 3/2. 3/2 jumlah suku ketiga dan suku ke 1,5 kali jumlah suku ketiga dan suku keempat. Berarti U3 tambah U4. Yang ini U3-nya, yang ini U4-nya. Ya kan? U3 tambah U4. Nah, U1 tambah U2 berarti X tambah 1. Jadinya 2X tambah 1. Sama dengan 3/2. U3 ditambah U4 berarti 2X tambah 9. Nah, ini kita kali silang. Berarti jadinya 4X tambah 2 sama dengan 6X tambah 27. Nah, berarti ini sama dengan 2. Ini saya pindah ke kanan, berarti jadi 6X kurang 4X ya, jadi 2X. 2 dikurangi 27 berarti minus 25. Nah, artinya dari sini nemu deh nilai X-nya.
Karena nilai X-nya nemu, apakah suku keduanya nanti bakalan nemu? Pasti nemu. Berarti dengan pernyataan satu ini cukup nggak? Cukup. Kemudian kita masuk ke pernyataan 2. Ke pernyataan 2 katanya jumlah suku ke-6 dengan suku ke-7. Suku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suku ke-6, ini suku 5. Ini suku 6, berarti suku 7 nanti lihat 1, 3, itu tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, nanti berikutnya tambah 6. Berarti ini X tambah 21. Nah, berarti kalau kita hitung suku 6 tambah suku 7, berarti 2X ditambah 15 tambah 21 itu sama dengan 36. Katanya nilainya sama dengan 43. Berarti 2X-nya sama dengan 43 dikurangi 36 berarti 7. Maka kita peroleh deh nilai X-nya sama dengan 7/2. Karena nemu nilai X-nya, apakah suku keduanya nanti nemu? Nemu. Berarti dengan pernyataan 2 ini cukup nggak untuk menjawab? Cukup. Jadi 1 aja cukup, 2 aja cukup, berarti jawabannya adalah Doro. Oke, jadi kira-kira seperti itu pembahasan untuk nomor 1 sampai nomor 20. Semoga adik-adik semuanya nanti bisa paham, bisa mengerti akan apa yang saya jelaskan. Apabila ada yang mau dipertanyakan, silahkan di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa adik-adik untuk dukung channel saya dengan cara like, komen, subscribe, dan share kepada teman-temanmu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.